Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, kemudian ibadahnya lancar, puasanya lancar. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Ibu pernah menyinggung apa itu namanya biografi. Ya, biografi dari bio dan grafi. Kalau bio itu ada riwayat hidup seseorang dan grafi adalah tulisan. Berarti kalau biografi adalah tulisan yang berisikan tentang riwayat hidup seseorang. Oke, kita masuk ke pengertian. Pengertiannya yang pertama yaitu biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain. Kalau yang ditulis oleh diri sendiri namanya autobiografi. Oke, misalkan Ibu menuliskan riwayat hidup Ibu sendiri, itu namanya autobiografi. Tapi kalau Ibu menuliskan misalkan riwayat hidup dari Insinyur Soekarno, berarti itu namanya biografi Insinyur Soekarno. Seperti itu. Kemudian, menyajikan apa saja? Menyajikan tentang pengalaman hidup, pencapaian, dan nilai-nilai yang bisa diteladani oleh kita semua, yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, selanjutnya, biasanya menampilkan tokoh inspiratif atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Biasanya ada pahlawan-pahlawan itu berpengaruh di masyarakat. Atau misalkan kalian mempunyai tokoh inspiratif, misalkan artis Korea, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kemudian, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, tokoh utama adalah orang yang nyata dan inspiratif. Orangnya harus nyata. Bu, boleh nggak kalau anime? Nggak boleh, karena itu bukan nyata. Kemudian, harus yang menginspirasi kalian. Kemudian yang kedua, berisi fakta dan kisah nyata. Tidak boleh kalian mengarang tentang kisah hidup orang lain. Ya, berisinya harus fakta. Faktanya dicari di mana, Bu? Di Wikipedia banyak sekali. Kemudian yang ketiga, disampaikan secara kronologis. Namanya kronologis artinya adalah urutan waktu. Urutan waktu dari dia lahir, kemudian sampai ia wafat. Kalau memang sudah wafat, kalau belum sampai hari ini misalkan. Ya. Kemudian kecilnya lahirnya di mana, kemudian lahirnya kapan, kecilnya SD, SMP, SMA sampai kuliahnya. Nah, itu namanya kronologi, urutan waktu. Kemudian yang keempat, memiliki pesan moral dan memiliki keteladanan. Pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan setelah menuliskan biografi tokoh tersebut, ya? Keteladanan apa yang bisa kalian teladani untuk sehari-hari misalkan dari tokoh tersebut. Kemudian, kalau kalian akan membuat teks biografi, harus ada 3 unsur struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, peristiwa atau masalah penting. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Yang pertama, orientasi berisikan apa, Bu? Berisikan latar belakang dan pengenalan tokoh. Ya, latar belakang hidupnya seperti apa, latar belakang tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian berasal dari keluarga yang seperti apa, dari keluarga bangsawan kah atau dari keluarga yang biasa-biasa saja contohnya. Kemudian perkenalan tokoh. Perkenalan tokoh ini lahirnya di mana dan lain sebagainya, itu ada di orientasi. Kemudian yang kedua, ada peristiwa atau masalah penting. Di sini berisikan pengalaman hidup, kemudian konflik, dan pencapaian apa yang sudah dicapai oleh tokoh tersebut. Nah, selanjutnya adalah reorientasi, penutup, berisikan kesimpulan atau komentar dari kalian setelah membuat teks biografi tersebut terhadap tokoh tersebut, gitu ya. Komentarnya menurut kalian apa saja yang bisa diteladani dari tokoh tersebut, kemudian menurut kalian tokoh tersebut menginspirasi banyak orang karena apa, misalkan seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia, ia, beliau. Namanya saja biografi, menuliskan kehidupan seseorang atau orang lain. Jadi kata gantinya ia, beliau, atau dia. Kalau autobiografi itu menuliskan tentang kehidupan diri kita sendiri, itu kata ganti orang pertama biasanya. Aku, saya. Nah, karena ini biografi, jadi kata gantinya adalah orang yang ketiga. Selanjutnya yang kedua, kata kerja aksi. Namanya kata kerja aksi berarti
sesuatu yang dilakukan atau aksi apa yang dilakukan. Contohnya misalkan belajar, berarti dia sedang belajar. Bekerja, berjuang, bisa depannya atau depannya belakangnya kan. Melakukan sesuatu contohnya menyapu, membaca, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Ini beda dengan kata benda, ya. Bu, biar kita bisa membedakan mana kata benda dan mana kata sifat seperti apa, bisa kalian gunakan di depannya ada kata yang paling. Di sini ada contohnya, yang paling jujur. Jujur berarti itu kata sifat, karena bisa menggunakan kata yang paling. Selanjutnya, yang paling pekerja keras, yang paling rendah hati. Nah, itu contohnya. Misalkan nih, Ibu menggunakan kata benda ya, yang paling kursi, yang paling meja, nggak bisa. Yang paling bekerja, nggak bisa. Yang paling belajar, nggak bisa. Tapi kalau yang paling jujur, kata jujur, berarti itu kata sifat. Kemudian, yang keempat, konjungsi kronologis. Konjungsi itu kata hubung. Nah, kronologis itu urutan. Berarti urutan waktu. Konjungsi kronologis berarti kata hubung yang menghubungkan dengan waktu. Contohnya kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya. Itu contohnya. Kemudian kita masuk ke contoh biografi. Di situ ada contoh biografi. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia dan seorang ahli pesawat terbang. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, religius, dan pekerja keras. Kisah hidupnya penuh perjuangan dan pengabdian untuk bangsa. Biografi memberi inspirasi tentang pentingnya ilmu dan semangat nasionalisme. Itu contoh biografi singkat. Di situ ada tentang latar belakang si B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, kemudian pencapaiannya, dia seorang ahli pesawat terbang, kemudian biografi yang menginspirasi itu adalah dia menginspirasi tentang pentingnya ilmu dan semangat nasionalisme gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai keteladanan tokoh. Apa saja sih nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut? 1, misalkan kerja keras, disiplin, tanggung jawab, jujur dan amanah. Selanjutnya rendah hati, berpikir kritis dan kreatif, pantang menyerah, berjiwa sosial dan peduli dengan sesama, dan cinta tanah air dan bangsa. Itu contoh tentang nilai keteladanan dari seorang tokoh. Kemudian cara meneladaninya seperti apa? Yang pertama, menentukan karakter unggul tokoh. Apa sih karakter yang bisa kita unggulkan dari tokoh tersebut? Kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa nggak? Oh bisa. Misalkan jiwa sosialnya, kita bisa mengikuti jiwa sosialnya tokoh tersebut. Kita bisa berbagi dan lain sebagainya. Kemudian menuliskan dalam bentuk teks resensi, dalam bentuk paragraf ya. Atau resensi itu intinya rangkuman ya. Selanjutnya menjadikan tokoh sebagai motivasi untuk meraih cita-cita kalian. Selanjutnya kesimpulan, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu teks biografi menyajikan kisah nyata atau tokoh inspiratif yang bisa menginspirasi kalian. Selanjutnya struktur utamanya meliputi orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi berisikan apa? Latar belakang tokoh tersebut. Kejadian penting, pencapaian apa yang sudah tercapai oleh tokoh tersebut, dan reorientasi, penutup, berisikan kesimpulan dari kalian, menyimpulkan menurut kalian tokoh tersebut itu memiliki inspiratif apa yang bisa menginspirasi kalian. Kemudian bahasa yang digunakan bersifat naratif dan deskriptif. Selanjutnya tujuannya adalah meneladani nilai-nilai dari tokoh kehidupan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, itu materi dari teks biografi. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, silahkan kalian pilih salah satu nama dari yang ada di sampit. Itu kan ada misalkan nama-nama pahlawan. Contohnya Gatot Subroto, Yosudarso, Ahmad Yani, Ki Hajar Dewantara, kemudian ada jalan Cilikriwut. Nah, ada Cut Mutia. Nah, itu bisa kalian pilih salah satu
Nanti Ibu kirimkan listnya siapa saja. Kemudian pilih salah satu, cari di Wikipedia informasi-informasi dari tokoh tersebut. Kemudian dituliskan menjadi sebuah teks deskriptif. Ada paragraf-paragraf sesuai dengan strukturnya, ada orientasinya, ada kejadian penting dan reorientasinya. Itu ada 3 itu dituliskan di buku tulis kalian, kemudian difoto, kemudian upload. Silakan upload, nanti Ibu kirim linknya di Drive. Silakan upload di situ. Kemudian setelah itu kalian Ibu tugaskan untuk membuat video seperti Nadia Oomara, Nancy Judge yang membahas tentang tokoh tersebut. Nah, kemudian silakan diupload di YouTube kelas. Bu, kapan terakhir uploadnya? Yaitu di pertemuan kita setelah Lebaran. Jadi masih lama kan ini. Jadi sekalian puasa, daripada gabut, silakan dibikin. Gitu. Nah, itu dibikin, diedit sedemikian rupa, sekreatif kalian, kemudian silakan diupload di YouTube kelas. Linknya bisa dikirim ke Ibu atau Ibu bisa ngecek secara berkala di YouTube kalian. Karena Ibu sudah subscribe YouTube kalian. Itu saja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu, bisa WA langsung. Ya, semakin cepat dibuat dan diupload, semakin baik. Tidak menunda, oke? Ibu cukupkan, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.